Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala masih dihidupkan di bulan suci Ramadan yang mana di dalamnya adalah penuh dengan rahmat, penuh dengan barakah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang mau menyelenggarakan puasa, ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik, itu adalah orang-orang yang beriman. Belum tentu semua orang muslim itu terpanggil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kita dapati di luar sana, di situasi Ramadan seperti ini masih banyak orang-orang yang bermaksiat. Bahkan mungkin bisa jadi mereka tidak berpuasa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh kaum muslimin tentunya yang senantiasa berittiba menghidupkan sunnah-sunnahnya. Tentu harapan kita semuanya adalah kelak kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khususnya anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Cilacap yang saya banggakan. Melalui video pendek ini saya akan menyampaikan kepada kalian bahwa sesungguhnya ibadah Ramadan ini menggembleng kita agar kita memiliki karakter sebagai seorang yang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri khas yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang kafir tentunya. Maka karakter ini harus senantiasa melekat di dalam diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karakter yang harus dimiliki adalah salimul akidah. Salimul akidah artinya adalah akidahnya lurus, akidahnya bersih, akidahnya tidak terkotori oleh kesyirikan-kesyirikan. Artinya orang yang akidahnya bersih, maka tidak ada penyakit khurafat, tidak ada penyakit tahayul di dalam hatinya. Dia tidak percaya kepada hal-hal yang berbau tahayul. Misalnya, ketika kita merasa sial setelah kejatuhan cicak, kita merasa sial ketika setelah menabrak kucing, atau dan sebagainya. Bahkan mungkin kita masih mempercayai tentang kekuatan-kekuatan yang bersumber dari benda-benda, misalnya batu akik atau susuk, atau bahkan mungkin perilaku kita, sikap kita masih sering mendatangi dukun atau perdukunan. Nah, ini adalah kotoran-kotoran yang harus dibuang dari hati seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang yang beriman itu akidahnya harus lurus, akidahnya harus bersih dari kesyirikan-kesyirikan. Tidak mempercayai hal-hal yang datangnya bukan dari Allah. Misalnya, dia ramal dirinya, masa depannya, rezekinya, jodohnya dengan perbintangan-perbintangan, atau bahkan minta diramal oleh seorang dukun. Ini naudzubillah min dzalik, maka kita tidak diperbolehkan. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memiliki ibadah yang benar, yang disebut dengan sahihul ibadah. Ibadahnya harus benar. Ibadah yang benar itu berarti ibadah yang merujuk
kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, ini semuanya sudah dituntun, sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengikutinya. Jadi dalam hal ibadah kita tidak boleh mengurangi atau bahkan menambahkannya. Yang biasa disebut saat ini dengan istilah bid'ah, menambah-nambah amalan-amalan ibadah yang tidak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana agar kita ibadahnya benar, agar sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka salah satu kuncinya adalah kita harus sering tholabul ilmi, mendatangi majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dikaji bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW, bagaimana tata cara berzakat yang benar, bagaimana cara ibadah-ibadah yang lain, di situ dituntun. Sehingga dengan banyak menuntut ilmu maka kita akan semakin memahami bagaimana ibadah yang benar, sehingga dia bisa terhalang dari melakukan ibadah-ibadah yang terlarang atau bahkan mungkin yang disebut dengan istilah bid'ah itu. Baik, selanjutnya karakter orang mukmin berikutnya adalah yang disebut dengan matinul khuluq. Akhlaknya harus mulia, akhlaknya harus baik, akhlaknya harus matang. Selama ini ada orang yang menganggap bahwa orang yang baik itu orang yang luar biasa ibadahnya di masjid, salat 5 waktunya. Padahal kita tahu bersama ibadah salat dan seterusnya itu adalah hanya salah satu dari karakter orang yang beriman. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terbaik dalam hal apanya, akidahnya, orang yang terbaik dalam hal ibadahnya, tetapi sekaligus beliau adalah orang yang terbaik dalam hal akhlaknya. Jadi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus juga terrealisasi di dalam kehidupan akhlaknya. Ketika membangun hubungan dengan sesama manusia dan juga kepada lingkungan. Matinul khuluq ini sangatlah penting. Jadi ketika ada orang hebat dalam beribadah, ada orang hebat dalam sholatnya, bahkan mungkin luar biasa di dalam menjalankan ritual-ritual ibadah yang lain, akan tetapi ketika di masyarakat dia sering berantem, bertengkar dengan tetangga, tidak akur dengan tetangga, bahkan mungkin sering menuduh orang lain yang berseberangan atau orang lain yang tidak sepaham dengan istilah sesat atau dengan istilah bid'ah dan seterusnya, ini sangat berbahaya. Karena di masyarakat tentu dia akan ditolak. Oleh karena itu sekali lagi orang yang beriman kepada Allah karakternya adalah akidahnya lurus, kemudian ibadahnya benar, kemudian tunjukkan bahwa orang yang ahli ibadah itu akhlaknya mulia, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dari berbagai macam sejarah. Yang keempat, karakter seorang mukmin itu adalah qawiyul jism. Apa itu qawiyul jism? Jasmaninya harus kuat. Kenapa seorang mukmin dituntut jasmaninya kuat? Karena ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dituntut dengan jasmani yang kuat. Karena setiap orang yang beriman dia memiliki tugas berdakwah, mendakwahkan Islam ini, menyebarkan Islam ini. Coba bagaimana ketika orang mau beribadah ke masjid dalam kondisi hujan yang deras, sementara dia tidak lemah, tidak kuat fisiknya atau lemah, maka dia terhalang untuk beribadah berjamaah di masjid. Bagaimana ketika dia mengemban tugas ke tempat yang lain yang membutuhkan fisik yang kuat, misalnya mengantar tugas atau mengantarkan amanah dari pimpinan ke orang lain misalnya.
Kalau dia tubuhnya lemah, maka tugas itu tentu tidak bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika kita ada panggilan jihad, panggilan untuk menyebarkan agama Islam ini, panggilan jihad yakni untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang tubuhnya lemah bisa ikut membela agamanya Allah? Yang tentu itu dibutuhkan fisik yang kuat dan sehat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hanya 4 karakter yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari 10 karakter orang-orang yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulang bahwa orang yang beriman itu akidahnya harus lurus, dia harus bersih dari kesyirikan. Yang kedua, ibadahnya harus benar sebagaimana contoh dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, buktikan bahwa orang yang ahli ibadah itu akhlaknya, perilakunya, kepribadiannya harus baik, yakni membangun hubungan kepada sesama manusia. Kemudian yang keempat adalah harus ditopang dengan fisik yang kuat, fisik yang jasmani yang kuat, bukan fisik yang lemah. Kenapa? Karena memang kita punya tugas dakwah yang itu membutuhkan fisik yang kuat. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.